dan sudah kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan.
Kudus, Engkau bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Kendalikan di bawah kekuatan kuasa Roh Kudus, agar firman Allah menjadi kuat peneguh di dalam hidup kami. Segala penguasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau ada dan memberkati kami, melimpahkan segala kuasa bagi kami. Pakailah hamba-Mu untuk menerjemahkan firman Allah, sehingga sampai sebagaimana tujuan Tuhan atas kehendak-Mu bagi kami. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, puji Tuhan. Injil Matius pasal yang ke-5. Saya membaca ayat yang keempat, baru kemudian Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang keempat yang sama. Demikian, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ya. Kata berbahagia di dalam ayat 4 bagian pertama adalah menunjuk kepada kesejahteraan semua orang karena memiliki hubungan yang baik dengan Kristus dan firman-Nya. Jadi berbahagia yang dimaksud di sini adalah bukan karena kita mencapai target tertentu dalam hidup kita itu berdasarkan perencanaan yang telah kita setting sedemikian rupa. Kebahagiaan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah bagaimana cara kita menempuh apa yang kita akan capai. Atau kebahagiaan bukan dimaksud adalah berupa pencapaian atau target-target di dalam hidup kita ini. Tetapi sesungguhnya adalah karena hubungan melalui Kristus dan firman-Nya. Kebahagiaan yang seperti inilah yang menjamin segala sesuatu. Kebahagiaan karena hubungan melalui Kristus dan firman inilah yang dapat menolong dan memampukan kita melewati semua hal. Jumat kemarin saya divaksin yang kedua. Ketika saya berbincang-bincang dengan teman hamba Tuhan di sebelah kiri saya, dia bilang, "Pak, saya jadi bingung. Kenapa? Teman saya divaksin sudah kedua kali, justru kena virus corona hari ini." Saya bilang, "Mungkin Pak, meskipun kita sudah divaksin, kita juga tidak kebal terhadap virus itu." Satu teman lagi bilang, "Harusnya begini, kita datang ke satu tempat untuk melihat apakah vaksin yang dalam tubuh kita itu meningkatkan imun atau tidak. Dan itu butuh penelitian lagi. Jangan sampai imun yang ada dalam tubuh vaksin itu yang disuntikkan dalam tubuh kita itu tidak berkembang. Seolah-olah orang memprediksikan kalau sudah divaksin bebas. Belum tentu. Bisa di tubuh seseorang imunnya itu tidak meningkat, tapi justru malah membuat tubuhnya lemah. Itu sebabnya ketika ditanya, apakah Bapak sakit kanker, apakah dalam waktu sekian bulan Anda mengalami sakit epilepsi,
Apakah dalam sekian minggu ini Anda terdeteksi? Kita bisa saja bilang di situ enggak, dan seterusnya. Kalau kita lakukan itu pasti kemudian akan ada akibat fatal dan seterusnya. Maksud saya adalah kebahagiaan yang dimaksud di sini bukanlah cara kita men-setting hidup kita dalam keadaan yang baik, tetapi adalah bicara tentang kemampuan, kekuatan yang datang dari Allah. Oleh karena kita memiliki hubungan yang intens dengan Kristus melalui firman-Nya. Kebahagiaan yang seperti inilah yang sebenarnya disebut kemudian berbahagia yang sesungguhnya. Lalu dalam konteks ayat yang keempat, Matius pasal 5, bagaimana mungkin orang yang berduka cita kok bisa berbahagia? Pernyataan ini hampir mirip dengan kitab Yakobus pasal pertama. Berbahagialah kamu saat kamu jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Sepertinya diperhadapkan kepada kita sebuah dilema. Kalau Bapak Andi Sanjaya selalu bilang kepada saya, seperti diperhadapkan kepada buah simalakama. Maksudnya apa Pak Andi? Iya, kalau dimakan Bapak mati, tidak dimakan Mama mati, katanya begitu. Tentang apa itu? Tentang kehidupan saya. Kita diperhadapkan kepada situasi begini. Kita maju salah, mundur salah, diam kita hancur gitu. Nah, sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan berduka cita? Kok orang yang demikian berbahagia? Kalau begitu, harusnya kita anak-anak Tuhan berkata kepada orang di sekitar kita, selamat berduka cita. Sehingga John Stott, seorang teolog dari Inggris, seorang penginjil, seorang ahli kitab, seorang yang fasih di dalam berbagai macam terjemahan, dia katakan dalam bahasa Inggris begini, happy are the unhappy. Maksudnya adalah begini, berbahagialah orang yang tidak berbahagia. Orang miskin itu sudah biasa berduka cita. Orang susah itu sudah biasa berduka cita. Orang yang mengalami kesusahan yang berat biasa berduka cita. Itulah konsep pengertian pemahaman kita tentang berduka cita. Nah, di dalam bahasa Yunani kata berduka cita itu dipakai kata penteo. Sekarang ini kalau untuk melihat bahasa asli di dalam Alkitab bisa dilihat di handphone, bisa dilihat tentang bahasa Yunaninya, bentuknya apa dan seterusnya. Nah, kata berduka cita itu bentuk kata kerja aktif. Artinya berduka cita baik secara perasaan maupun perbuatan. Berduka cita itu merupakan sebuah kesedihan karena kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat kita cintai. Beberapa tahun yang lalu ada seseorang yang kehilangan motornya. Dia kredit dengan DP tertentu, lalu saatnya lunas setelah 2 atau 3 tahun dipetik oleh orang lain, hilang di depan rumahnya. Satu kali ada seorang yang akan mencuri, mungkin
ini bisa saja adalah orang yang sama, bisa saja oknum yang berbeda yang akan mencuri di sebelah tetangganya. Singkat cerita, ketangkeplah ini pencuri. Yang kehilangan motor yang pertama itu hatinya ingin melampiaskan. Dia pukul, dia tendang, dia hajar. Kenapa? Karena apa yang dia perjuangkan selama ini, mati-matian nyicil kredit itu, tinggal menikmati hasilnya diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa dia membalaskan itu? Kenapa dia begitu geram melihat orang yang demikian? Karena dia berusaha demikian untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan kendaraan itu. Ada sesuatu yang hilang yang dia cintai, yang dia miliki dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang tertindas, orang-orang yang berkabung karena mengalami kehilangan yang nyata dan menjadi sedih, itu adalah berduka cita. Tetapi ada satu lain pengertian dari duka cita selain kesedihan karena kehilangan seseorang yang kita cintai, yang kita kasihi, tetapi juga pertobatan atau bicara tentang pertobatan. Berduka cita itu adalah bicara juga tentang bagaimana meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ini juga artinya berduka cita, di mana ingin mengakhiri segala kehidupan yang tidak baik, menghapus nilai-nilai yang kurang berkenan, mengenakan kemanusiaan yang baru oleh karena teguran, oleh karena pernyataan-pernyataan firman. Itu juga disebut berduka cita. Itu sebabnya dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat, berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihibur. Kesimpulannya adalah orang yang berduka cita adalah orang yang kehilangan sesuatu yang dicintai, dan juga orang yang berani meninggalkan kehidupan yang lama dan mengenakan kehidupan baru di dalam Kristus. Dia adalah yang berbahagia. Kekuatan untuk meninggalkan segala sesuatu itu bukan tampil, bukan keluar dari dalam pribadi, tetapi oleh karena perbuatan daripada Kristus. Kalau kita mau menimbang dan mengingat Bapak Ibu Saudara tentang perilaku, tentang karakter manusia lama kita, seolah-olah kita berkata hari ini begini, kok bisa ya saya meninggalkan kehidupan lama saya? Kok bisa ya sekarang hati saya ketika dilukai memberkati orang? Kok bisa ya kalau saya melihat ketidakadilan, melihat ketidakbaikan yang diterpakan kepada saya, sekarang kok saya lebih menerima? Kok saya sekarang lebih anggun melihat semua kenyataan-kenyataan hidup? Saya tidak mudah terpancing. Hati saya begitu tenang melihat kenyataan-kenyataan itu. Kemampuan ini bukan berasal dari kita, tetapi dari dalam firman Allah. Itu sebabnya ada keberanian untuk menanggung ketika orang
kita berdiam diri. Meskipun mungkin untuk sesaat telinga kita rasanya panas. Rasanya hati ingin memberontak, ingin melawan, daging ingin marah. Tetapi berkat kasih karunia dan pertolongan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk melaluinya dengan baik. Jadi apa maksud berduka cita di dalam ayat yang keempat ini? Yang pertama, duka cita karena menyesali dosa-dosa sendiri. Karena tidak mampu untuk memenuhi standar kebenaran dari Allah melalui kuasa kerajaannya. Kita melihat Allah yang suci, Allah yang kudus, sementara kita melihat diri kita penuh dengan keberdosaan. Kenapa Allah yang suci, Allah yang kudus memanggil dan menempatkan kita menjadi umatnya? Hati yang demikian ini sebenarnya berduka cita, menyesali dosa-dosa sendiri. Dalam kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Bisa ditayangkan ayat yang ke-13? Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Peristiwa ini dimulai oleh rencana siasat jahat daripada Daud untuk mengambil seorang yang bernama Batseba. Suaminya bernama Uria. Dia punya cara yang jitu untuk mengambil seorang istri orang lain ini. Karena Uria adalah seorang tentara panglima, maka dia punya cara bagaimana supaya istrinya Batseba itu diambil alih. Dalam kisah itu diceritakan Daud mengambil sebuah perintah berinisiatif agar Uria berperang menghadapi musuh diletakkan di tempat yang paling terdepan. Maksud terselubung adalah begini, supaya ketika Uria maju ada di depan sebagai tameng, dia mati. Kalau dia mati artinya bebas bisa mengambil Batseba, istri Uria. Dia buat rencana sedemikian dan rencananya itu berhasil. Diambilnyalah Batseba menjadi istrinya gara-gara Daud seorang diri di dalam istana melihat Batseba yang sedang beraktivitas. Natan sebagai seorang hamba Allah menegurnya. Daud berkata dalam hati, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan menyatakan melalui kebenaran, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Berduka yang dimaksud di sini adalah Daud menyesali diri. Dia menyadari telah mengecewakan Allahnya yang telah mengerjakan banyak hal atas hidupnya. Sebuah penyesalan yang diutarakan kepada Tuhan melalui hamba Allah itu. Dia menyesali betul bahwa dia telah bersalah. Tidak hanya sekedar merusak tubuh lahiriah, merusak otaknya, tetapi dia tahu dosanya itu juga mengecewakan Tuhan Allah sebagai Allah yang membela, yang menyediakan pertolongan secara khusus baginya. Duka cita karena berdosa inilah yang dilakukan oleh Daud, sehingga contoh dari Daud ini adalah seorang yang betul-betul mengalami duka cita. Bukan hanya sekedar perasaan tahu menyesal, tetapi dia mengambil sikap untuk meninggalkannya.
Dia tidak berbuat rencana jahat lagi di dalam pikirannya, yang kemudian muncul di dalam perilaku sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya membaca sebuah buku begini. Kalau kita merencanakan kejahatan, hati-hati. Mungkin hari ini tidak terlaksana, mungkin besok tidak terlaksana. Iblis akan terus mengejar kita yang telah kita rencanakan di dalam otak ini. Pasti satu saat ada kesempatan, dan disitulah rencana jahat itu terlaksana. Iblis tahu kapan saatnya yang tepat. Dia mencari jalan yang terbaik untuk merealisasikan kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun itu terbersit di dalam pikiran. Mungkin pasangan hidup, orang terdekat kita tidak tahu apa yang sedang direncanakan di dalam otak kita. Siapa yang tahu, yang dapat memahami, menyelami pikiran manusia? Siapa yang dapat mendeteksi hasrat, keinginan, kemauan? Itu sebabnya saya katakan begini kepada kita hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyesali dosa-dosa sendiri. Bukan hanya merusak tubuh kita, tetapi juga telah mengecewakan Allah. Para penduka yang seperti inilah yang menjadi milik Allah, yang kemudian mampu menjalani hidup yang penuh dengan pertobatan. Dulu naturnya rusak, dulu naturnya sudah berantakan, jauh dari Tuhan. Mungkin terdampak seperti Adam dan Hawa, diusir dari hidup kemuliaan Allah. Tetapi dengan teguran, dengan kesulitan mulai menyadari. Semalam saya berbincang-bincang dengan anak Tuhan. Dia katakan, puji Tuhan, kalau abang saya, engkau saya terkena sakit stroke. Puji Tuhan, engkau saya terkena sakit stroke. Kenapa? Karena kalau tidak kena sakit itu, dia bilang, dia akan tetap tinggal di dalam dosanya. Ada uang, ada nama besar, kenal semua pejabat, kenal semua orang, tinggal apa lagi? Dia katakan, bersyukur abang saya kena sakit stroke. Bukankah kadang-kala benang merah seperti inilah yang ada dalam hidup kita, yang menghantar kita kepada pertobatan? Kita tunggu sakit dulu habis-habisan. Kita menunggu harta benda kita habis, kita baru bertobat. Kita baru menyesali diri. Segala sesuatu sudah hancur dulu, baru kita sadar, oh iya, semua karena saya. Kenapa pertobatan itu selalu datangnya di belakang? Katanya kalau di depan itu pendaftaran, kalau di belakang itu pertobatan. Coba kalau kita memiliki hubungan yang intens dengan firman Allah melalui Kristus Yesus Tuhan, pasti sebelum keburukan, kehancuran itu muncul, ada penyesalan karena dosa-dosa itu. Seperti pernyataan Nabi Nathan, dosamu sudah diampuni dan engkau tidak akan mati. Dosa itu mendatangkan kematian, keburukan bagi tubuh kita. Kalau sang kepala di dalam keluarga mulai memiliki pikiran yang jahat dan tidak mau meninggalkan hal itu, tinggal menunggu jalan buntu, tinggal menunggu kesulitan, kemudian jatuh habis terjerembab. Saya pernah cerita, saya mendengar seorang kisah dari seorang hamba Tuhan. Karena dia benci seseorang, bencinya itu
sampai ke ubun-ubun. Sampai ke neraka pun saya akan ikut, katanya. Luar biasa. Sampai ke neraka pun saya ikut. Kalau ke surga mending, ke neraka pun saya rela. Asal nanti di neraka juga bisa berangkat dengan dia. Di dunia saya kalah, oke. Nanti di neraka kita akan lagi berjuang melawan hancur-hancuran. Siapa menang, siapa yang kalah di sana. Pada Alkitab di sana tidak akan pernah mati di neraka. Kehidupan kekal di neraka, tidak akan ada kematian. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan menunggu segala sesuatu hancur baru kita menyadari. Tetapi sadarlah ketika ada gejala-gejala yang tidak baik. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidup ini. Kita mulai menyimpang, melanggar aturan Allah. Cepat respon, cepat tanggap gitu. Sebab kesalahan itu bukan hanya mengecewakan hati Tuhan. Sebagai Allah yang mengerjakan banyak hal bagi kita, tetapi juga akan merusak hidup secara pribadi, termasuk orang-orang yang terdekat di dalam keluarga kita. Untuk menjaga itu memang berat. Untuk mempertahankan itu memang berat. Tetapi lebih baik menjaga dan mempertahankan ketimbang semuanya apa yang kita kelola itu menjadi hancur berantakan. Harus mulai dari nol lagi. Ada orang bangga, ada orang senang jatuh bangun, jatuh bangun. Alkitab berkata jangan kasih mutiara ke babi. Karena babi itu meskipun ditempatkan di hotel bintang 5, meskipun babi itu ditempatkan di hotel bintang 7 gitu, tempat yang mewah, dia akan mencari kubangan yang kotor itu. Dia akan tetap kembali. Saya tidak katakan kalau kita berdosa terus begitu sama seperti babi, tidak. Tapi paling tidak ada contoh konkret yang perlu kita perhatikan. Kita ini adalah manusia ciptaan yang sempurna dari Tuhan, yang dikaruniai oleh pikiran, kehendak, dan kemauan untuk memutuskan. Tapi jangan sampai oleh karena amarah sesaat, oleh karena emosi sesaat, semuanya menjadi hancur berantakan. Berduka cita yang dimaksud di sini adalah karena menyesali dosa-dosa. Yang kedua, perkabungan yang penuh tanggung rasa, tenggang rasa untuk kesusahan orang lain. Tukul Arwana itu pernah bilang begini, senang melihat orang senang, susah melihat orang senang. Atau bagaimana sih bahasanya? Senang melihat orang susah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau ada orang berhasil, hati ini wah kurang ajar ya. Pasti dia pakai tuyul, pasti dia pergi ke Gunung Kawi, rasanya nggak seneng gitu. Tapi kalau melihat orang susah, nah, itu berkat doa saya buat lo, hancur sekarang lo, senang gitu. Tidak ada kebahagiaan yang lain selain melihat orang susah. Tapi berduka cita di sini adalah perkabungan yang penuh tenggang rasa, melihat kesusahan orang lain. Yesus pernah menangisi kota Yerusalem karena di situ mereka adalah melihat jiwa-jiwa
Dalam konteks ini mungkin ada keluarga, ada anak, ada istri, ada suami, ada orang tua yang belum percaya kepada Yesus. Mereka begitu rajin, ya. Mereka begitu antusias digiring masuk ke dalam neraka. Sementara kita yang percaya kepada Kristus, yang mendapatkan jaminan kehidupan kekekalan, kita hanya berpangku tangan. Kita hanya berpangku tangan, kita hanya berdiam diri. Berduka cita itu adalah merasakan kesusahan orang lain. Lihat, orang-orang begitu antri dengan rela dimasukkan ke dalam penjara untuk mengalami penghukuman. Seharusnya ketika melihat orang-orang yang demikian, kita menangis, kita berduka cita, punya tenggang rasa yang tinggi terhadap orang-orang yang demikian. Sebagaimana Yesus memandang jiwa-jiwa yang terhilang, yang akan binasa, penuh dengan belas kasihan. Seharusnya kita meratap, menangis melihat keadaan seperti ini. Bukan malah kita senang, bukan malah kita bangga, bukan malah kita memuliakan nama kita sendiri terhadap orang-orang yang demikian, tetapi kita munculkan keluhan kepada Allah. Hati kita merasa berduka cita. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang demikian, yang tidak percaya kepada Kristus, yang begitu antusias digiring masuk ke dalam neraka, sementara hati kita tidak berduka cita, itu bukan orang yang berbahagia yang dimaksud di dalam Alkitab. Berduka yang berbahagia itu adalah saat kita melihat orang-orang begitu banyak di sekitar kita. Meskipun kita hanya berdoa, Tuhan berkati, supaya mereka juga menjadi bertobat, menjadi percaya kepada Kristus. Berduka yang demikianlah sebenarnya kita sedang menyamakan diri dengan Kristus memandang dunia. Yang terhilang itu jiwa-jiwa yang akan binasa. Jangan kita bersenang kalau melihat orang-orang yang demikian. Harusnya kita muncul duka cita yang teramat sangat. Merasa sedih. Kita menangis sebagaimana Yesus menangisi Yerusalem. Kita harus mengadakan perkabungan secara intens dalam hidup kita ini. Dan ini adalah bagian yang terpenting bagi kehidupan yang percaya kepada Kristus. Kita harus berkeluh kesah tentang perbuatan-perbuatan mereka. Orang-orang yang berperilaku garang, kasar, keras. Jangan kita tandingi keras, kasar, garang lagi. Salah. Api hanya dapat diselesaikan dengan air. Api tidak akan padam ditambah dengan api, apalagi disiram dengan bensin. Dia akan tetap padam, tetap menyala, bahkan tinggi. Terkait dengan ini, kalau pasangan hidup sedang marah, yang satu berdiam diri selayaknya air. Kalau pasangan marah, kita ikut marah, kita sedang mengkipasi pasangan kita untuk semakin membara panas. Tapi buat hati ini berdiam sambil berkata, tolong tobatkan Tuhan di mulut suamiku, tobatkan mulut istriku ini. Amin. Saya nggak tahu kenapa tertawa ini. Iya. Atau mungkin pengalaman pribadi. Tapi tidak mengapa, ini sebuah kebenaran yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Tangisi, lihat orang-orang yang di sekitar kita. Itu bukan hanya pekerjaan seorang
sendiri Bapak Ibu Saudara memandang hal itu, ya biarlah. Biar surga sepi gak apa-apa. Surga hanya buat kita, tidak. Mau seberapa banyak juga surga itu menampung. Itu sebabnya mari kita mungkin tidak bisa bicara kepada orang itu, karena kalau kita bicara ada banyak hal yang membuat kita harus tanggung resiko. Tapi paling tidak kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan, lihat orang-orang di sekitarku, mereka yang tidak percaya sedang digiring dengan rela ke pembantaian. Tapi mari kita menangis bersama-sama terhadap kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar kita. Kita berkeluh kesah kepada Tuhan bukan karena kesulitan yang kita alami, tetapi ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, mereka belum mendapatkan pertolongan, keselamatan, kasih karunia dari Allah. Yang terakhir yang saya masukkan dengan berduka cita adalah berduka cita karena hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Berbagi rasa dengan Allah, ikut berduka bersamanya atas dosa, atas kebejatan, atas kekejaman yang muncul di dunia ini. Kita mengikuti kesedihan hati Allah, ikut merasakan. Nah, sekali lagi dalam ayat yang keempat, orang-orang yang demikian akan mendapatkan penghiburan dari Kristus. Karena adanya sebuah kebenaran, adanya damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu adalah sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Itulah penghiburan di dalam Kristus. Kita dihiburkan itu bukan karena banyaknya materi. Materi itu kan tergantung pada posisinya, pada konteksnya. Sebab kadang-kadang itu materi itu bukan milik kepunyaan, kita hanya dipercaya saja. Ada ilustrasi yang mungkin kalau dikaji salah, tetapi paling tidak menurut prinsip dasarnya itu agak mendekatilah kebenaran. Seorang yang pekerjaannya tukang parkir, dia berada di satu lokasi dan dipercayakan berbagai macam kendaraan. Di situ ada Mercy, ada BMW, di situ ada Volvo, di situ ada jenis-jenis mobil mewah-mewah. Tapi ketika mobil ini diambil pemiliknya, dia tidak sedih. Ya karena memang itu bukan miliknya, karena dia tidak sedih. Yang tadi saya katakan perlu dikaji ulang contoh ini. Dia tidak sedih. Yang dipercaya kepadanya itu hilang, pergi, meninggalkan tempat itu, dia tidak sedih. Dia laksanakan lagi tugasnya. Karena ada satu pemahaman begini, bahwa semua itu hanya dipercaya saja. Kalau menjadi milik kepunyaan menyedihkan, akan membuat kita jadi sedih, kehilangan. Materi yang Tuhan percayakan kepada kita itu sebuah kepercayaan dari Allah kepada kita. Kita itu hanya sebagai pengelola saja. Maka orang yang dihiburkan di dalam Kristus adalah penghiburan sejati, bukan karena berapa banyak materi yang dapat kita kumpulkan, tetapi bagaimana hati kita berduka cita itu, menyesali dosa-dosa sendiri, penuh rasa tenggang rasa melihat kesusahan orang lain, sehingga kita tidak segan-segan mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Jangan sampai bilang begini, wong saya susah, bagaimana membantu orang lain. Itu nilai konsep yang salah. Sampaikan ini ketika Yesus mendapati seorang janda, uangnya itu hanya 2 peser, 1 duit.
Sementara ketika Yesus mencermati orang memberikan persembahan karena uang besar ditukar jadi kecil-kecil, dia masukkan nama teng begitu. Tapi dia hanya masukkan satu pesen itu dan selesai. Tuhan Yesus memandang yang memberi persembahan terbanyak adalah janda itu. Saya mendengar seorang hamba Tuhan berkata begini, respon Tuhan itu bukan seberapa banyak yang kita beri, tetapi kepada seberapa banyak yang masih ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kepada wanita itu mendapatkan penghargaan tertinggi dari Tuhan. Bukankah biasanya ya, saya juga dulu begitu sebelum jadi hamba Tuhan. Di dalam dompet kita kan ada merah, ada warna biru, ada warna abu-abu. Abu-abu itu 2000. Coba kalau Bapak Ibu Saudara ibadah memberikan persembahan, jujur ya, kalau ada 3 warna itu, mana yang Bapak Ibu ambil? Yang warna abu-abu bukan? Yang lonceng 2000. Saya pernah ditolak uang saya kasih parkir karena saya coba orang itu, padahal saya ada uang. Ketika saya bayar kreditan motor terakhir, saya pancing dia kasih uang 500 perak. Dia bilang begini, padahal di dompet saya ada beberapa, ada 2 warna lagi. Bapak benar ngasih uang saya ini? Iya. Saya coba tes dulu. Enggak, buat Bapak aja ya. Makasih. Tukang parkir aja gak mau Bapak Ibu. Saya ambil pilihan terkecil dari uang saya. Kita memberikan kepada Tuhan, udah warnanya abu-abu, sobek kanan kiri lagi. Kita kasihnya berempat dalam nama Yesus. Sadis gitu. Seolah kita berkata, Tuhan saya suka beribadah, saya sedang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Maksud saya begini, mari kita memiliki kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari. Berikanlah yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Karena sumber penghiburan sejati itu adalah terletak bagaimana kita punya hubungan yang intens dengan Tuhan melalui firman-Nya dan di dalam Kristus. Kalau kita masih menganggap rugi Bapak Ibu Saudara melakukan sesuatu, selama itu pula kita akan mengalami kerugian. Coba sekali-kali Bapak Ibu merasakan keindahan di jalan. Bapak Ibu sudah ketemu orang yang membutuhkan dan adanya uang satu-satu itu, coba sekali-kali kasihkan uang itu. Bagaimana nikmatnya? Bagaimana nikmatnya merasakan kesedihan orang itu. Jangan pikir lagi, listrik saya belum dibayar, air belum dibayar, anak sekolah belum dibayar. Bukan berarti kita tidak memiliki hikmat, tetapi Allah kadang-kadang berbicara melalui itu untuk menyelesaikan semua kesulitan hidup kita. Kalau Tuhan katakan beri apa yang ada padamu. Saya seorang hamba Tuhan kagum melihatnya. Dia katakan begini, bahwa sini proposalnya, nanti kalau Tuhan hati saya tergerak, saya pasti akan beri. Maksud saya adalah begini, Tuhan berbicara di dalam hidup kita, di dalam hati kita ini. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bukan orang Kristen itu tidak dilihat berapa banyak sih aktivitas kita bergereja, tapi seberapa dapat kita melakukan firman itu sebenarnya kebenarannya. Kalau seberapa banyak firman Tuhan yang kita ketahui, itu para ahli Taurat lebih
tapi bagaimana kita dapat melakukan kebenaran. Itulah sebenarnya inti dari Kristenan kita. Dan yang kita bahas hari ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Menyesali dosa bukan hanya itu merusak tubuh kita pribadi, tetapi juga mengecewakan hati Tuhan. Turut berduka cita melihat kesusahan orang lain, turut merasakan kepedihan hati Bapa di dalam memandang orang-orang di sekitar yang belum diselamatkan atau bahkan menolak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Seribu tak mengerti jalan-jalan Tuhan, kita menyanyikan pujian itu. Setelah itu kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah. Haleluya. Seribu tak mengerti
kami tahu rencana itu yang membuat kami bersukacita. Ajar kami untuk berduka seperti kebenaran Tuhan, karena dari sanalah kami penikmat-penikmat penghibur dari Allah. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus bimbing kami untuk masuk di dalam rencana agung dari Allah, agar kami pun hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami, dan kami bersukacita, kami berbahagia, kami terhibur karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami terima firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Semua yang diberkati bersama katakan Tuhan, terima kasih untuk Bapak Kepala Sidang yang telah melakukan perhatian Tuhan. Saya dan yang bertugas untuk menjalankan persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapak. Dan terima kasih juga Tuhan, kalau firman-Mu kembali menguatkan kami di dalam kehidupan kami pribadi atas pribadi. Kita kami memberikan yang terbaik untuk nama-Mu dan nama-Mu berkati persembahan kami Tuhan, agar dibuka yang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan yang terjadi bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Ibu Un Ilan atau Ibu Medi Purwanto, tanggal 18 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengadakan ibadah Paskah pada Jumat Agung, itu tanggal 2 April. Kemudian ibadah Paskah tanggal 4 April, itu hari Minggu, disertai dengan perjamuan kasih dan pembagian telur snack Paskah. Kemudian tanggal 2-nya Jumat Agung kita akan adakan atau dengan disertai perjamuan kudus. Jadi hari ini kita akan mengumpulkan telur seperti biasa. Telur itu 1 kilo hari ini dipukul rata-rata 25.000 ya, 1 kilo ya. 24 ya, sama teman 25 nggak apa-apa ya. Yang ukuran 14 atau 15, jangan kecil kan ya. Nanti waktu telur itu dibagi pasti ngambilnya yang besar
berdasarkan itu kita akan kumpulkan telur Paskah yang 14-15 itu biji. Nah, seperti biasa saya tawarkan kepada jemaat Tuhan yang hendak ikut serta dalam pengumpulan telur Paskah dan snack. Jadi kita membutuhkan telur 10 kilo. Telur 10 kilo. Nanti Ibu Simanjuntak yang akan menghandle bagian ini. Ada 1-2 kilo, setengah kilo gitu, silakan angkat tangan. Bapak Aceh 1 kilo. Ibu Simanjuntak 2 kilo. Ibu Edi 2 kilo. Bapak Husin 1 kilo. Ibu Rina Partenta, maaf, 1 kilo, 2 kilo ya? Bapak Husin 1 kilo. 2 kilo. Ibu putar-putar ya. 2 kilo. Udah ditulis ya? Oh, Ibu nih. Bapak Martin 2 kilo. Bapak Sitorus 2 kilo. Udah cukup 10 kilo? Tuh aku Pak. Gak apa-apa. Lebihnya jangan tadi dulu mau. Oke. Takutnya nanti kalau makan telur di sini keselak ya. Jadi kalau 1 telur kan perut ini kurangnya. Siapa tahu ada butuh snack gitu ya, dan air minum. Nah, dalam bentuk uang gitu. Atau bagaimana? Kalau ada yang pakai uang silakan untuk beli air. Mami 50. Mami 50. Jessica mana? Jessica 50. Yang di atas sama anak muda? Jojo 2 dus air. Jojo 2 dus air. Wendy. Pilih. Hah? 100.000. Pilih 100.000. Yason. Udah. Winda 100, 200. Winda 200. Ibu silakan 50. Ada lagi? Nanti tiba-tiba di jalan menyesal ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan, silakan menghubungi Ibu Lili atau Ibu Gembala, WA ya. Hah? Udah? Oh ya, menghubungi Ibu Simanjuntak nanti. Atau WA ke saya, Pak, tadi saya ditegur oleh Tuhan masih sekian gitu ya. Silakan menghubungi saya, nanti saya forward ke Ibu Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri di dalam doa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan yang telah memungkinkan semua kegiatan ibadah ini berlangsung. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan nama-Mu, baik pujian, penyembahan, persembahan-persembahan kami, janji iman kami Tuhan yang memberkati. Engkau tidak pernah membuat kami berkekurangan dengan kami memberi ini. Tetapi dengan itu sebagai jalan bagi kami untuk melihat Tuhan menyatakan pintu kemurahan-Nya bagi kami, untuk melimpahkan berkat bagi kami semua. Kami berdoa bagi Ibu Medi Purwanto yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Saudara Charlie
untuk rencana pengambilan rumah dan pendidikannya, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi Ibu Tarpinio untuk penjualan rumah di Semarang, Jalan Peteronan Tengah nomor 38. Allah yang bekerja dalam waktu yang tidak terlalu lama, rumah itu dapat terrealisasi dengan baik. Kami berdoa bagi Ibu Lili, penjualan rumah yang ada di Dada pun Tuhan memberkati. Bapak Abeng, Bapak Andi Sanjaya, Saudari Pepi, kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka dengan sempurna dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan yang sempurna juga bagi Saudara Marvel, Alven, Bapak Galinggi. Kami berdoa bagi orang tua Ibu Christine Yosepin yang di Kota Bumi. Tuhan berikan kesempatan untuk mengenal kasih Kristus di dalam usia senjanya. Doa ini kami panjatkan kepada Tuhan sebagai bentuk permohonan kami yang terdalam untuk Allah menyatakan diri dan kekuatan kuasa bagi mereka. Berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa kami, gereja-gereja Tuhan yang ada di sekitar kami, Tuhan memberkati. Pun Engkau melawat pekerjaan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa,